Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Edward Tanjungan dengan NIM 220901501097 dari kelas G Prodi 1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Bapak Warka Syabrani, SE, MSc, AKCA. Nah, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu mengenai penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, adapun soalnya yaitu Andrew Company memproduksi lini kursi perkantoran. Nah, setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 1,9 jam dengan tingkat upah $16 per jam tenaga kerja langsung. Nah, adapun tarif overhead variabelnya itu adalah 1,20 per jam tenaga kerja langsung dan tarif overhead tetapnya adalah 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Nah, Andrew berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Tidak ada persediaan kursi, tidak ada persediaan awal untuk kursi perkantoran. Dan di sini kita diminta untuk menghitung biaya produk per unit dan yang kedua menghitung biaya dari persediaan akhir yang dianggarkan. Langsung saja kita masuk di sini kita tulis yaitu PT Andrew Company sesuai instruksi pada soal dan juga anggaran persediaan pada jadi akhir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Langsung saja kita masukkan datanya yaitu biaya bahan baku langsung sebesar $14 yang tertera pada soal. Dan selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini yaitu 1,9 dikali 16. Nah, 1,9 ini dapat juga pada soal. Dan juga 16 itu adalah tingkat upahnya per jam tenaga kerja langsung yaitu 16. Jadi langsung saja kita kali 1,9 dikali 16 yaitu kita dapat 30. Selanjutnya yaitu biaya overhead variabel. Nah, untuk biaya overhead variabelnya itu sama 1,9 dikali 120. 1,20. 1,20 ini didapat dari soal itu tarif overhead variabelnya. Jadi langsung saja kita kalikan yaitu mendapat $2,28. Selanjutnya biaya overhead tetap. Ini yaitu 1,9 dikali 1,60. Juga didapat pada soalnya tadi. Langsung saja kita kalikan dan mendapat hasil yaitu $3,04. Jadi untuk total biaya per unitnya langsung saja kita sum $14 sama $14, $30, 2,28 dan 3,04 sehingga totalnya yaitu $49,72. Itu untuk menjawab soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 langsung saja kita eh, mengalihkan dengan 675. 675 ini didapat dari soal di mana Endro berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Jadi langsung saja kita kalikan 49,72. Langsung saja kita kalikan total biaya per unitnya dan dengan biaya persediaan akhir, yaitu 49,72 dikali 675 sehingga mendapatkan total Rp33.561. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Jadi untuk total biaya produk per unitnya itu sebesar 49,72, sedangkan untuk biaya persediaan yang dianggarkan itu sebesar Rp33.561. Kita lanjut pada soal yang kedua. Dan di sini soal kedua eh, yaitu Andrew Company memproduksi lini kursi perkantoran. Nah, setiap kursi itu membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung dengan upah per jam sebesar $16. Tarif overhead variabelnya adalah 1,20 per jam tenaga kerja langsung dan tarif overhead tetap sebesar 1,60 per jam tenaga kerja langsung. Nah, Andrew berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan dan berharap untuk memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Nah, di sini tidak ada persediaan awal untuk kursi. Nah, untuk pada soal ini kita diminta untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk Andrew Company. Jadi langsung saja kita masuk pada jawabannya di sini PT Andrew Company dan anggaran beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Langsung saja kita masukkan datanya yaitu biaya bahan baku langsung sebesar $14 dan biaya tenaga kerja langsung 1,9 kali 16 sama seperti soal sebelumnya sehingga menghasilkan
total 30, begitu pun dengan biaya overhead variabelnya, sehingga totalnya 2,28. Biaya overhead tetapnya totalnya itu 3,04 dan total biaya per unitnya itu 49,72. Dan di sini langsung saja kita masukkan total biaya produksinya yaitu 20.000 dikali 49,72. 20.000 ini didapat dari soal karena Andrew berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan. Dan 49,2-nya ini didapat dari total biaya per unit. Jadi langsung saja kita kali sehingga menghasilkan total 994.400. Dan untuk persediaan akhirnya yaitu 675 kursi dikali 49,72. 675 kursi ini didapat dari soal dan 49,72 ini yaitu total biaya per unitnya. Jadi langsung saja kita kalikan sehingga menghasilkan total 33.561. Jadi untuk eh, total beban pokok penjualannya yaitu sebesar 960.839. Ini didapat dari total biaya produksi dikurangkan persediaan akhirnya, yaitu 994.400 dikurang 33.561 rupiah. Jadi itu untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu di sini tentang penyusunan anggaran beban penjualan dan juga administrasi. Langsung saja kita masuk pada soalnya, yaitu Pastel Company membuat dan menjual produk kertas. Di tahun depan, Pastel berharap memperoleh penjualan sebesar 19.730.000. Nah, terdapat komisi sebesar 3% dari penjualan. Adapun beban penjualan dan administrasi tetapnya yaitu untuk pertama yang gaji, itu sebesar 960.000 dolar, untuk utilitasnya itu sebesar 365.000 dolar, untuk ruang kantornya 230.000 dolar, untuk iklannya sebesar 1.200.000 dolar. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi Fossil Company untuk tahun depan. Jadi langsung saja kita masukkan yaitu PT Fossil Company dan di sini jurnalnya yaitu anggaran beban pokok penjualan dan administrasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember tahun 2024. Jadi di sini langsung saja kita masukkan komisi dan penjualannya yaitu di mana untuk komisinya itu sebesar 3% dan untuk penjualannya yaitu sebesar 19.730.000 sehingga menghasilkan total yaitu 591.900. Itu untuk penjualannya. Dan di sini kita juga mau menjumlahkan beban penjualannya dan juga administrasi tetapnya, yaitu tetap kita ambil pada soal di mana gajinya itu sebesar 960.000, utilitasnya sebesar 365.000, ruang kantornya sebesar 230.000, dan juga iklannya itu sebesar 1.200.000. Jadi total untuk beban tetapnya yaitu sebesar 2.755.000. Jadi untuk total anggaran beban penjualan dan administrasinya yaitu sebesar 3.346.900. Nah, 3.345.900 ini didapat dari total komisi dan penjualannya ditambah total beban tetapnya. Jadi itu untuk soal nomor 3. Jadi kita lanjut ke soal nomor terakhir atau soal nomor 4, yaitu mengenai penyusunan anggaran laba dan rugi. Kasusnya kita masuk pada soal di mana Oliver Company menyediakan informasi untuk tahun depan, di mana untuk unit yang diproduksi dan dijual itu sebesar 160.000, untuk beban pokok penjualan per unitnya itu sebesar 6,30 dolar, untuk beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya sebesar 1,10 dolar, untuk beban penjualan dan administrasi tetap sebesar 423.000 dolar, dan untuk tarif pajaknya sebesar 35%. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran laporan laba rugi Oliver Company untuk di tahun depan. Jadi langsung saja kita masuk yaitu PT Oliver Company untuk anggaran laba rugi operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Langsung saja kita masukkan yaitu pendapatan penjualan. Nah, untuk pendapatan penjualannya ini eh, kita tidak dapatkan informasi, namun di sini kita mendapatkan informasi yaitu unit yang diproduksi dan dijual sebesar 160.000. Jadi langsung saja kita masukkan. Dan untuk berapa yang ingin kita jual itu tidak terdapat pada soal. Jadi di sini saya mengambil asumsi yaitu sebesar
25. Nah, jadi 25 ini itu hanya asumsi karena di soal itu tidak ditentukan. Jadi untuk pendapatan penjualannya itu sebesar 4 juta. 4 juta ini dapat dari 160.000 dikali 25 yang tadi. Dan untuk beban pokok penjualannya ini yaitu sebesar eh, 160.000 dikali 6,30. Nah, 6,30 ini dapat juga pada soal tadi. Jadi totalnya kita dapat sebesar 1.008.000. Jadi untuk laba kotornya ini mendapatkan hasil yaitu 2.992.000. Nah, total ini didapat dari pendapatan penjualan dikurang beban pokok penjualan. Itu untuk laba kotornya. Dan kita akan mencari laba sebelum pajaknya, di mana di sini beban penjualan dan administrasi variabelnya yaitu 160.000 dikali 1,10. Itu juga didapat pada soal sehingga mendapatkan hasil sebesar 176.000. Dan untuk beban penjualan dan administrasi tetapnya yaitu sebesar 423.000 yang terdapat pada soal. Dan untuk total beban penjualan dan administrasinya yaitu sebesar 599.000. Itu didapat dari beban penjualan dan administrasi variabel ditambah beban penjualan dan administrasi tetap. Jadi untuk total laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 2.393.000. Ini didapat dari laba kotor. Ini didapat eh, dari total beban penjualan dan administrasi variabel dan beban penjualan dan administrasi tetap dikurangkan dengan laba kotornya tadi. Jadi di laba kotor dikurangin tadi. Dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi variabel dan juga beban penjualan dan administrasi tetap. Jadi totalnya itu sebesar 2.393.000. Dan di sini pada soal terdapat pajak 35%. Jadi itu saja kita masukkan pajaknya sebesar 35% yaitu mendapatkan hasil 837.550. Itu didapat dari laba sebelum pajak dikali pajaknya tadi 35%. Jadi untuk total laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 1.555.450 rupiah. Itu untuk total laba bersih setelah pajak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.